Ini dia HP kece buat kamu yang pengen smartphone dengan desain elegan, performa oke, dan harga yang tetap ramah di kantong. Vivo Y29. Bukan cuma itu, tapi ketahanannya juga ekstrim. Kita bakalan ngetes sekuat apa dan setahan banting apa Vivo Y29 ini. Udah bisa AI Eraser 2.0 sama AI Circle to Search juga lagi. Keren kan? Yuk langsung aja kita bahas. Lego! Dari boxnya aja kita bisa lihat kalau HP ini punya desain yang keren. Tapi yang menarik perhatian saya sih ada bagian kuning yang ngasih tahu kalau HP ini punya baterai 6500 mAh. Wah, gede banget kan? Fitur lainnya juga tersedia di sampingnya, seperti info ketahanan ekstrim dan menggunakan Snapdragon 685. Lanjut kita buka boxnya, di dalamnya langsung terdapat device Vivo Y29-nya. Terdapat juga softcase bening beserta lembaran dokumen pendukung lainnya. Dikasih juga kabel charger Type-C dan kepala charger Vivo 44 watt flash charge. Desain HP ini udah kelihatan stylish banget. Ditambah lagi pilihan warnanya bikin tampilannya makin keren. Kalau yang saya ambil ini yang varian warna putih marmer. Punya aksen marmer yang ngebuatnya kelihatan berkelas kayak gini. Untuk warna putih marmer ini mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai smartphone pertama yang memiliki pola penutup belakang berbeda di setiap unit. Jadi back cover untuk unit ini punya cutting marmer yang berbeda-beda. Ada juga varian warna lainnya yaitu coklat cendana yang sama-sama keren juga. Build quality-nya solid dengan finishingnya yang nyaman di tangan. Nggak terlalu tebal tapi cukup mantap buat digenggam. Menggunakan compact 3D metallic frame. Desainnya ini seperti ada lengkungan kecil 3D di back cover. Jadinya lebih nyaman untuk digenggam dalam waktu lama. Dan framenya yang metallic. Sensor sidik jarinya ada di samping jadi lebih praktis buat unlock HP tanpa harus repot-repot. Bagian samping kiri terdapat slot SIM tray dengan tipe dedicated dual slot nano SIM dan satu slot nano SIM plus satu slot micro SD card. Di bawahnya ada speaker, port Type-C dan juga mikrofon. Speakernya juga ada di atas tersembunyi nih. Jadi punya dua stereo speaker plus 400% audio booster juga. Punya panjang 165,70, lebar 76,30 dan ketebalannya 8,19 mm. Dengan berat 208 gram. Lalu untuk yang warna coklat ketebalannya hanya 8,09 mm doang nih. Ini hitungan tipis loh ya buat HP dengan 6500 mAh. Wow, Vivo Y29 bukan cuma cantik di luar tapi juga tahan banting. HP ini udah punya sertifikasi SGS 5 Star Overall Unit Drop Resistance Certification dan standar militer. Udah gitu punya IP69 tahan air ekstrim juga. Nanti bakal kita tes nih ketahanannya. Layar, punya layar ukuran 6,68 inch, resolusinya SD+. 1608x720 pixel dan yang paling penting refresh rate-nya 120 Hz. Jadi buat scrolling medsos atau main game dijamin lebih smooth. Kecerahannya bisa sampai 1000 nits, jadi tetap enak dilihat meskipun di bawah sinar matahari langsung. Saturasi warnanya juga cukup oke nih, jadi nggak terlihat kusam. Saya juga udah tes performa layarnya di kondisi normal, kecerahannya ada di kisaran 500 hingga 600 nits, yang artinya masih cukup nyaman buat dipakai di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan cahaya yang agak terlalu terik. Untuk akurasi warna, Vivo Y29 punya gamut coverage 95% sRGB dan 79% DCI-P3. Gamut volumenya juga cukup luas dengan 111% sRGB dan 79% DCI-P3. Jadi kalau kamu suka ngedit foto atau sekedar menikmati konten warna-warni, tampilannya tetap bisa memanjakan mata. Responsivitas layar juga patut diacungin jempol karena touch sampling rate-nya bisa mencapai 1000 Hz yang bakal terasa banget saat kamu scrolling atau main game cepat. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan juga cukup banyak nih, bisa sampai 10 jari sekaligus. Performa, ngomongin performa, Vivo Y29 dibekali Snapdragon 685, chipset 6 nanometer yang cukup kencang buat di kelasnya. Dan kamu bisa pilih ada 3 varian, RAM 6/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB yang bisa diperbesar pakai fitur extended RAM hingga total 16GB. Penyimpanannya juga lega, mulai dari 128GB sampai 256GB, plus masih bisa ditambah microSD
sampai 2 TB. Jadi yang buat suka simpen banyak foto, video, atau game tinggal tambahin aja pakai micro SD card. Pada pengetesan kami, AnTuTu benchmark score dapat di angka 332.291. Buat pengujian grafis, GPU Max benchmarknya mencatat skor 1.162.800. Sementara 3D Max benchmarknya di mode slingshot dapat 2.275 poin dan white life-nya ada di 650 poin. Geekbench-nya juga memberikan gambaran performa CPU-nya dengan skor single core di 472 dan multicore-nya di 1522. Untuk ngetes seberapa stabil CPU-nya, saya coba pakai CPU throttling test selama 30 menit dan hasilnya cukup oke. Rata-rata performanya stabil di 94%. Sekarang masuk ke uji gaming. Saya coba main PUBG Mobile dengan settingan grafis smooth dan frame rate-nya ultra. Hasilnya, game bisa dimainkan cukup lancar dengan rata-rata FPS di 39. Performanya cukup stabil di kisaran 35 hingga 40 FPS. Walaupun sesekali ada sedikit penurunan saat pertempuran intens, suhu device juga masih aman, maksimal di kisaran 39 hingga 40 derajat Celcius. Setelah dimainkan selama 5 menit di mode arena. Buat Mobile Legends, pengalaman gamingnya juga lebih mulus lagi nih. Saya set grafis ke ultra dan FPS-nya di mode super dan hasilnya bisa maksimal di 90 FPS dengan rata-rata FPS di angka 89. Gak berasa ada nge-lag sih. Drop frame-nya juga nggak berasa di pengujian sekali suhu maksimalnya juga lebih terjaga di kisaran 38 derajat Celcius setelah dimainkan selama 5 menit. Bisa lebih tahan seperti ini berkat sistem pendingin 30.000 mm persegi. Kamera juga jadi salah satu poin menarik di Vivo Y29 nih. Kamera belakangnya pakai sensor 50 megapiksel yang bisa nangkap detail dengan cukup baik. Plus ada kamera tambahan 2 megapiksel buat efek bokehnya. Kamera depannya juga dikasih 8 megapiksel di sini. Kalian lihat sendiri deh hasil tangkapan kameranya sebagai berikut. Nah, seberapa tangguh ya? Kita bakal uji ketangguhannya dalam berbagai skenario ekstrim. Layar Vivo Y29 dilindungi Scotch Sensation Shield Glass setara dengan CG8 yang seharusnya bikin lebih kuat dari generasi sebelumnya. Selain itu udah punya sertifikasi SGS 5 Star Overall Unit Drop Resistance Certification dan standar militer. Sama punya ketahanan airnya di IP69. Bayangin lagi naik motor, HP ini kepleset dari saku jaket dan jatuh ke jalan. Kira-kira layarnya bakal pecah apa enggak nih? Terbukti nih masih aman, layarnya nggak retak, nggak ada lecet juga lagi. Kemudian HP ini bakal diuji dengan jet air bertenaga tinggi. Kayak pas kita lagi nyuci motor dan nggak sengaja kena semprot air. Hasilnya HP ini masih bisa bertahan dengan baik. Digunakannya pun masih bisa. Keren banget kan? Selain itu, ada fitur pendukung buat pengendara motor, mulai dari wet touch. Layar Vivo Y29 saat keadaan basah kena gerimis tetesan air masih bisa dipakai, jadi nggak perlu ngelap-ngelap dulu. Kemudian ada juga AI Super Signal. Nah ini yang bikin sinyalnya tetap kuat meskipun kamu lagi parkir motor di basement. Jadi tetap bisa ambil orderan dengan baik. Dan ada Mesh Unlock. Buat kamu yang pakai masker jadi tetap bisa buka HP dengan Mesh Unlock ini. Nggak perlu ribet buka masker lagi. Canggih kan? Selain itu nggak perlu repot sama baterai juga nih karena kapasitas baterainya 6500 mAh yang tahan lebih lama. Saya udah tes untuk pemakaian baterai, Vivo Y29 bisa dibilang cukup hemat. Nonton video 1080p selama 30 menit hanya berkurang baterai sekitar 2%. Bayangin, berarti butuh waktu 25 jam nonton film nonstop buat ngabisin baterai 6500 mAh yang ada di Vivo Y29 ini. Gila ya. Kalau dipakai buat scrolling TikTok dan Instagram sekitar 30 menit, baterai turun 3%. Oh iya, ini juga berkat teknologi BlueVolt, sebuah teknologi turunan dari XV yang bikin HP baterainya gede tapi tetap compact dan tipis. Oke banget kan? Sedangkan kalau buat main game selama 30 menit konsumsi baterainya sekitar 10%. Dari sini bisa disimpulkan kalau daya tahannya tuh cukup oke untuk pemakaian seharian.
bahkan bisa dengan nyaman dipakai hingga 2 hari dalam sekali cas. Kalau udah habis pun ada pengecasan Vivo Flash Charge 44 watt yang nggak butuh waktu lama buat casnya. Vivo AI, fitur AI di HP ini bener-bener game changer sih. Dan kayaknya nggak ada lagi yang kasih fitur kayak gini di kelas 2 jutaan. Bayangin di kelas harga segini kamu udah dapet AI Erase 2.0 yang bisa ngapus objek di foto dengan sekali tap. Nggak perlu edit ribet, cukup lingkarin objek yang mau dihapus dan AI bakal ngebersihin gambarnya otomatis. Buat yang suka foto-foto atau bikin konten, ini bakal berguna banget buat ngilangin orang atau benda yang ganggu di background. Terus ada juga AI Circle to Search yang bikin browsing jadi lebih simple. Lagi scroll media sosial, lihat sesuatu yang menarik, tinggal lingkarin aja pakai jari dan langsung muncul hasil pencarian tanpa perlu pindah aplikasi atau ngetik manual. Wow, keren ya. Praktis banget buat cari referensi, cek harga barang, atau sekedar kepo soal sesuatu yang kamu lihat di internet. Apalagi AI Circle to Search baru dapat tambahan fitur juga. Sekarang bisa buat detek judul lagu dan bandnya. Pokoknya dari nada doang deh. Jarang banget ada HP 2 jutaan yang kasih fitur AI sekeren ini. Apalagi yang beneran bisa dipakai dengan lancar tanpa lemot. Nah, fitur kayak gini biasanya cuma dikasih di kelas HP yang lebih tinggi. Sama Vivo dikasih di Vivo Y29 nih, mantep kan? Kesimpulan, kalau kamu butuh HP dengan performa stabil, baterai awet, dan layar yang cukup nyaman, Vivo Y29 bisa jadi opsi yang layak dipertimbangkan. Apalagi fitur AI-nya yang jadi pembeda banget di HP 2 jutaan. Mana ada kasih fitur AI kayak gini, terutama fitur AI Erase 2.0 dan AI Circle to Search. Dan beneran berfungsi dengan sangat baik lagi. Udah gitu tahan banting serta tahan air juga, jadi nggak perlu worries buat kamu yang kerjanya mobile. Nggak perlu takut hujan, nggak perlu takut jatuh. Pokoknya badak banget. Apalagi baterai juga tahan lama, mantep nih. Secara performa juga cukup oke, meskipun bukan yang terkencang ya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari sih masih aman. Jadi apakah Vivo Y29 layak buat dibeli kalau kamu butuh HP dengan baterai super tahan lama, layar mulus 120Hz dan performa cukup ngebut buat harga 2 jutaan? Udah gitu tahan banting, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Vivo Y29 dibanderol mulai harga Rp2.399.000 untuk varian 6/128GB dan Rp2.599.000 untuk 8/128GB dan Rp2.899.000 untuk varian 8/256GB. Tersedia di official store Vivo baik secara offline maupun online. Shopee, Tokopedia juga Blibli. Lengkapnya bisa kamu langsung cek di kolom deskripsi video ini ya guys ya. Dengan spek yang ditawarkan, harga ini termasuk kompetitif ya di kelasnya. So gimana menurut kamu? Vivo Y29 ini worth it nggak buat jadi daily driver? Oke guys, demikian video mengenai Vivo Y29 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.